Malam saya Made Suasana. Di sini saya akan menjelaskan tentang fundamental of telecommunication system. Share communication radio system. Radio system on konsep concave merupakan suatu bentuk komunikasi modern yang memanfaatkan gelombang radio sebagai sarana untuk membawa suatu pesan sampai ke tempat tujuan. Yang kedua, sistem komunikasi radio dimulai dengan penemuan radio oleh Guglielmo Marconi pada tahun 1901. Ketika keuntungannya bisa menjangkau daerah yang cukup luas, tidak diperlukan pemasangan kabel yang rumit. Yang keempat, kerugiannya bisa terjadi gangguan komunikasi bila terdapat suatu inter interferensi. Yang kelima, untuk mencegah suatu interferensi, maka dibutuhkan pengaturan alokasi frekuensi yang digunakan oleh setiap daerah. Frekuensi dan panjang gelombang. Frekuensi radio spektrum energi gelombang elektromagnetik yang mempunyai panjang gelombang di antara spektrum gelombang audio dan spektrum gelombang cahaya. Panjang gelombang radio. Panjang suatu gelombang elektromagnetik yang merambat pada suatu periode. Radio wave. Electromagnetic wave F 3000 GHz. Gelombang elektromagnetik memiliki dua vektor. Yang pertama itu H, medan magnet, E, medan listrik, band frekuensi radio. Nama very low frekuensi VLF, frekuensi 30 kHz, panjang gelombang 10 km. Low frekuensi LF, frekuensinya 30 kurang 300 kHz, panjang gelombang 1-10 km, dan seterusnya. Contoh, baseband signal electrical release of the mass. Contoh transmitter input mic, if filter, modulator, penguat RF, antena, lokal os osilator, carrier frekuensi, contoh receiver, antena, RF, BPF, penguat RF, detektor, IF filter, penguat IF, speaker, OSC. Advanced System, sumber daya pesan, penguat, modulator, penguat RF, antena pemancar, osilator, RF pangkat 3, penguat RF, perlipatan frekuensi, antena, penerima, penguat RF plus noise measure plus noise, penguat IF, detektor, penguat, pengeras suara DSB, osilator local and noise, element of radio system.
Yang pertama, sumber dari sinyal pesan atau informasi mungkin suatu mikrofon, kamera atau alat lain yang mengubah informasi yang diinginkan menjadi sinyal listrik. Low pass filter, sinyal informasi tersebut diperkuat dan dilewatkan melalui low pass filter untuk membatasi lebar pita. Osilator RF menentukan frekuensi pembawa atau kelipatannya. Penguat yang keempat, suatu atau beberapa tingkat penguat menaikkan tingkat daya sinyal dari osilator ke besaran yang diperlukan untuk masuk ke modulator. Yang kelima, modulator menggabungkan sinyal dan komponen-komponen frekuensi pembawa untuk menghasilkan gelombang termodulasi. Spektrum sinyal keluaran berada dalam daerah frekuensi pembawa RF yang diinginkan. Yang keenam, penguatan tambahan mungkin diperlukan setelah modulasi untuk membawa tingkat daya sinyal pada harga masukan ke antena yang diinginkan. Yang ketujuh, antena pemancar mengubah energi RF menjadi gelombang elektromagnet dengan polarisasi yang diinginkan. Antena harus diarahkan sebanyak mungkin energi yang dipancarkan menuju ke antena penerima. Antena penerima dapat bersifat omnidireksional ke segala arah untuk maksud pelayanan umum ataupun sangat terarah untuk komunikasi di titik ke titik. 9. Tingkat penguat RF menaikkan daya sinyal ke tingkat yang sesuai untuk memasukkan ke mixer dan membantu mengisolasi osilator lokal dari antena. Yang 10, osilator lokal dalam penerimaan ditala untuk menghasilkan frekuensi F, LO sebesar F, R, RF plus atau FR plus FIF atau FRF min FIF. Yang 11, pencampuran mixer merupakan alat non-linear yang menggeserkan sinyal yang diterima pada FRF ke frekuensi intermediasi FIF. Modulasi pada pembawa yang diterima juga diubah ke frekuensi IF. Yang 12, penguat IF menaikkan sinyal ke tingkat yang cocok untuk deteksi yang menyediakan sebagian besar pemilik frekuensi yang diperlukan untuk melewatkan sinyal yang diperlukan dan menyaring keluar filter. Sinyal-sinyal yang tidak diinginkan yang terdapat dalam keluaran mixer. Yang ke-13, detektor memulihkan sinyal pesan asli dari masukan IF termodulasi. Penguat audio dan video menaikkan tingkat daya keluaran detektor ke besaran yang sesuai untuk memasukkan pengeras suara tabung televisi atau alat keluaran lain. Alat keluaran mengubah sinyal informasi kembali ke bentuk aslinya, gelombang suara, gambar, dan sebagainya. Propagasi gelombang radio. Gelombang dapat merambat melalui berbagai medium, antara lain padat, cair, udara. Propagasi gelombang radio dibedakan menjadi propagasi gelombang tanah, gelombang yang pertama gelombang langsung, gelombang pantulan tanah, gelombang permukaan tanah, propagasi ionosfer. Gambar propagasi. Yang kedua, gelombang langsung, gelombang pantulan tanah, gelombang permukaan tanah, propagasi ionosfer memanfaatkan lapisan ionosfer untuk memantulkan gelombang. Lapisan ini terletak pada ketinggian 50 sampai 500 km di atas permukaan bumi. Lapis ini terbentuk karena adanya radiasi sinar matahari perbedaan derajat
ionisasi pada lapisan ini menghasilkan pembagian ionosfer ke dalam beberapa lapisan. Lapisan D 50 sampai 90 km, lapisan E 90 sampai 145 km, lapisan F 160 sampai 400 km. Propagasi ionosfer lapisan D merupakan lapisan paling bawah dari ionosfer, menyerap gelombang dengan frekuensi rendah, melewatkan gelombang frekuensi tinggi, ionisasi max pada siang dan hilang pada malam hari. Lapisan E memantulkan gelombang dengan frekuensi sekitar 20 MHz, tergantung pada Frey dan kekuatan lapisan E. Suatu sinyal dapat dibiasakan atau dapat diteruskan ke lapisan F. Pada malam hari, isinya dapat melewati lap ini karena pada malam hari lapisan ini menyusut. Lapisan F dibagi menjadi dua bagian, F1 dan F2 pada siang hari. Pada malam hari, kedua lapisan akan menjadi satu, memantulkan gelombang dengan frekuensi tinggi HF. Gelombang dengan frekuensi lebih tinggi VHF, UHF akan dilewatkan, biasanya dimanfaatkan untuk pemancaran gelombang AM jarak jauh. Propagasi ionosfer. Antena dalam komunikasi gelombang radio untuk daerah frekuensi 30 MHz. Antara antena yang sering digunakan dalam komunikasi gelombang radio adalah antena VHF dan UHF. Antena VHF atau UHF ini dapat digolongkan menjadi dua jenis, yaitu antena omnidireksional. Yang kedua, antena yang mempunyai pemancar atau penerima ke suatu arah. Omnidireksional digunakan pada stasiun mobil, servis, atau siaran radio dan televisi. Antena omnidireksional dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu antena omnidireksional dengan polarisasi vertikal. Yang kedua, antena omnidireksional dengan polarisasi horizontal. Omnidireksional Ma- macamnya yang pertama itu antena koaksial dan antena Brown, antena vertikal dengan penguatan tinggi. Omnidireksional, antena super turnstile. Yang kedua, antena super gain. Antena berarah digunakan untuk perhubungan titik ke titik atau penerimaan TV. Ini jenis antena dengan diagram pancaran berarah antara lain adalah antena corner reflektor, antena Yagi-Uda, antena parabola, antena helikal. Antena berarah digunakan untuk berhubungan titik ke titik atau penerimaan TV. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.